Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Buat kalian para mahasiswa, calon pengusaha muda, atau ya siapapun yang lagi meranjang bisnis masa depan. Kalian pasti paham lah ya, punya ide cemerlang aja tuh nggak cukup. Ada satu langkah fundamental yang sering banget bikin pusing di awal, nentuin legalitas bisnis. Nah, di penjelasan visual kita hari ini, kita bakal bongkar tuntas topik pemilihan bentuk usaha dalam perpajakan. Santai aja, kita bakal bahas materi ini dengan gaya profesional, terstruktur, tapi pastinya gampang banget dipahami buat kalian yang lagi mendalami hukum pajak bisnis. Oke, mari kita langsung bedah materinya. Berikut adalah agenda yang bakal jadi silabus singkat kita. Pertama, pengantar pilihan bentuk usaha. Kedua, perseroan terbatas atau PT. Ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Keempat, karakteristik usaha perseorangan. Dan terakhir, kesimpulan pilihan paling tepat. Coba bayangin deh, kalian dan teman-teman kampus lagi duduk bareng. Seru-serunya brainstorming buat startup baru kalian. Kopi udah habis beberapa cangkir. Ide produk udah mateng. Presentasi juga udah rapi banget. Tapi tiba-tiba kalian terdiam gara-gara satu pertanyaan krusial ini. Kita nanti mau pakai badan hukum apa ya? Nah, keputusan pertama ini tuh bener-bener bakal nentuin seberapa efisien langkah bisnis kalian ke depannya. Terutama nih, soal urusan pajak. Bagian 1. Pengantar pilihan bentuk usaha. Sebelum kita pilih baju zirah legal mana yang paling pas buat bisnis kalian, kita harus bangun fondasi kriterianya dulu nih. Secara umum, dari kacamata perpajakan, ada 4 faktor utama yang wajib banget kalian pertimbangkan. Pertama, perbandingan tarif pajak penghasilan orang pribadi dengan tarif wajib pajak badan. Kedua, kalian harus super waspada sama risiko pajak berganda. Ini semacam jebakan finansial yang sering banget nggak disadari pengusaha pemula loh. Ketiga, cek apakah ada peluang buat menunda pembayaran pajak di tarif yang lebih kecil. Dan keempat, kemungkinan adanya perlakuan khusus dari pemerintah. Keempat faktor inilah yang bakal jadi matris keputusan kita. Masuk ke bagian 2, perseroan terbatas atau PT. Kita mulai dari opsi pertama yang paling bergengsi, paling populer, dan pastinya sering banget kalian dengar kalau lagi ngomongin perusahaan besar. Secara definisi akademisnya, perseroan terbatas atau PT itu adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Nah, perhatiin istilah kuncinya ya, modal terbagi dalam saham. Artinya, kepemilikan kalian itu diukur dari berapa lembar saham yang kalian punya. Terus, bikin PT itu nggak bisa sembarangan. Butuh pengesahan resmi yang lumayan ketat dari Kementerian Hukum dan HAM alias Kemenkumham, biar sah berdiri. Jadi ini benar-benar entitas yang sangat terstruktur. Nah, ini dengan sangat brilian menunjukkan inti dari kompromi sebuah PT. Di satu sisi, keuntungannya luar biasa, harta pribadi kalian itu benar-benar aman. Kalau amit-amit perusahaannya bangkrut, harta pribadi pemilik dan pengurus nggak akan ikut tersita. Tapi, perhatiin juga kekurangannya. Proses birokrasi di Kemenkumham itu lumayan panjang, dan yang paling krusial nih, keuntungan yang dibagikan ke pemegang saham atau yang biasa kita sebut dividen bakal dikenakan pajak lagi sebagai objek pajak penghasilan. Sekarang kita bedah angka pajaknya. PT dengan omset bruto sampai 50 miliar rupiah itu dapat fasilitas diskon tarif 50%. Terus, ada juga insentif pajak omset yang cuma 0,5%. Tapi hati-hati, ada satu batasan penting di sini. Insentif 0,5% ini batas waktunya cuma 3 tahun sejak berdiri loh. Lewat dari itu, kalian wajib balik ke tarif pajak umum. Oh ya, jangan lupa juga, remunerasi atau gaji buat direktur perusahaan itu dihitung sebagai objek PPh 21. Bagian 3. Persekutuan komanditer atau CV. Sambil kita bahas ini, coba kalian bandingin secara mental ya dengan struktur PT yang baru aja kita kupas. Persekutuan komanditer atau CV itu didirikan oleh 2 orang atau lebih. Pembeda utamanya ada di struktur anggota nih. Ada yang namanya sekutu aktif, yang ngurusin manajemen dan punya tanggung jawab penuh. Terus ada sekutu pasif, yang tugasnya cuma naruh modal aja. Dan ini dia satu perbedaan yang pasti bikin anak hukum bisnis senyum, mendirikan CV itu jauh lebih praktis, karena sama sekali nggak butuh pengesahan dari Kemenkumham. Kalau kita bandingin, CV itu emang sangat fleksibel, gampang banget didiriin dan biasanya lebih gampang juga buat nyari kredit modal. Tapi tunggu dulu, resikonya juga nggak main-main. Kelangsungan hidup CV itu lebih rentan, perlindungan hukumnya minim, dan resiko terbesarnya ada di sekutu aktif. Kenapa? Karena sekutu aktif punya tanggung jawab yang tidak terbatas. Artinya, kalau bisnisnya terjerat masalah atau utang, harta pribadi si sekutu aktif ini bisa ikut keseret. Wah, ini resiko personal yang masif banget sih. Buat urusan pajak, CV juga nikmatin diskon tarif 50% untuk omset sampai 50 miliar rupiah. Tapi perlu dicatat, sejak tahun 2022, CV wajib pakai tarif PPh badan yang 22%. Udah nggak bisa lagi pakai skema final UMKM. Nah, sekarang nih, yang paling menarik dari poin ini adalah soal PRIV, alias pengambilan dana oleh pemilik buat keperluan pribadi. Di CV, PRIV ini sama sekali bukan objek PPh 21.
Beda banget kan sama PT yang majakin gaji direkturnya. Lanjut ke bagian 4, karakteristik usaha perseorangan. Tetap fokus ya, karena kita bakal bahas bentuk yang paling simpel. Kita beralih ke bentuk bisnis yang paling murni dan paling gampang ditemuin di masyarakat. Secara definisi, usaha perseorangan itu entitas yang dimiliki mutlak sama satu individu, tanpa butuh perizinan yang ribet. Biasanya sih modalnya kecil dan teknologinya sederhana. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh pikirin toko kelontong di ujung jalan, restoran ayam bakar langganan kalian, atau bengkel motor kecil di dekat rumah. Nah, itu semua adalah wujud nyata dari usaha perseorangan. Keunggulan utamanya jelas ada di efisiensi. Biaya pengelolaannya super rendah dan kalian sebagai owner pegang kendali serta kebebasan total. Tapi, ya ada harga yang harus dibayar. Tanggung jawab kalian itu nggak terbatas. Jadi, seluruh kekayaan pribadi kalian jadi jaminan utang bisnis. Ditambah lagi, pendanaannya sangat bergantung sama kantong pribadi kalian sendiri. Dan bisnisnya bisa aja langsung berhenti jalan kalau sang pemilik tunggal berhalangan. Dan kalau kita analisis murni dari kacamata tarif pajak, bentuk usaha perseorangan ini ternyata punya kelemahan strategis. Dibandingin sama CV, entitas ini kurang banget ngasih struktur perlindungan dan nggak punya keuntungan tarif pajak yang memadai buat ngecover bisnis kalian pas nanti skalanya makin besar. Nah, setelah kita bedah anatomi ketiga bentuk usaha ini, dari PT yang kebal hukum tapi ketat, CV yang fleksibel tapi berisiko, sampai perseorangan yang bebas tapi terbatas, muncul dong satu pertanyaan terpenting. Berdasarkan aturan pajak, mana sih yang sebenarnya paling menguntungkan? Bagian 5. Kesimpulan pilihan paling tepat. Ini dia momen pembuktiannya. Kita gabungin semua data perpajakan tadi jadi satu konklusi akademis yang solid. Ada satu pernyataan krusial dari sumber kita yang perlu banget kalian resapi. Pilihan bentuk usaha berupa CV dapat menghindarkan dari pengenaan pajak berganda atas penghasilan dari satu sumber seperti yang terjadi pada PT. Ingat ya, otoritas pajak itu melihat PT dan pemegang sahamnya sebagai dua entitas yang beda. Jadi, laba perusahaan kena pajak dan pas dibagikin sebagai dividen, dipajakin lagi. Itulah yang namanya pajak berganda. Nah, lucunya, CV justru berhasil menghindari jebakan pajak berganda ini. Jadi poin krusialnya adalah, kalau kita merujuk pada komparasi data tadi, CV itu secara presisi menghasilkan beban pajak penghasilan yang paling rendah. Dan otomatis ini ngasih net income atau penghasilan bersih yang paling tinggi buat para pemiliknya. Kalau murni ngomongin hitung-hitungan pajak, CV ini fix jadi pilihan yang paling efisien. Sekarang setelah kalian tahu rahasia soal efisiensi pajak ini, pertanyaan saya buat kalian, gimana nih kalian bakal nyusun struktur bisnis masa depan kalian? Apakah kalian berani ambil risiko tanggung jawab pribadi demi dapatin efisiensi pajaknya CV? Atau kalian lebih milih bayar pajak lebih mahal asalkan dapat tembok keamanan dari sebuah PT? Coba deh dipikirin. Teruslah menganalisis, aplikasikan ilmu ini buat mimpi bisnis kalian, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.